Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita di pekan ketiga semester 2 ini ya. Kemarin kita sudah evaluasi jurnal umum di perusahaan dagang. Nah, kenapa sih harus ada jurnal khusus di perusahaan dagang ini? Karena transaksi perharinya itu pastinya banyak sekali. Maka dibuatlah jurnal khusus yang hanya mencatat penjualan dan pembelian, kemudian mencatat berapa pengeluaran dan berapa penerimaan. Nah, untuk manfaatnya, kemudian penjelasan dari manfaat ini seperti apa bisa kamu baca sendiri ya di buku. Hari ini kita akan langsung mencoba mempraktekkan bagaimana membuat jurnal pembelian, kalau pembelian berarti jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan yang berpasangan dengan jurnal penerimaan kas. Jadi ada 4 ya, pembelian. Nah, pembelian itu pasangannya dengan jurnal pengeluaran kas, terus penjualan berpasangan dengan jurnal penerimaan kas. Kita lihat yang pertama, sebenarnya ini sudah tugas latihan yang pertama ya. Kita lihat yang ini ya. Sekarang jurnal, kok masih penghapus ya. Jurnal pembelian yang ini ya. Baik, nah di sini kamu perhatikan ada transaksinya. Udah dikerjakan belum ini? Semoga udah ya. Nah, cara pengisiannya kamu perhatikan. Debit dan kreditnya nggak sederhana seperti waktu di jurnal umum. Sebenarnya ini tanggal biasa, kemudian ini akun yang dikredit, referensi. Debitnya banyak. Nih segini ini debit. Segininya adalah kredit. Nah, lihat nomor 1 dibeli barang dagangan. Nah, lihat faktur nomor. Berarti kalau faktur ini semuanya kreditnya adalah utang dagang. Bu, kalau belinya tunai nanti nyatetnya gimana? Kok ini cuma utang dagang doang? Nah, kalau belinya tunai nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kalau di sini pasti utang dagang semua. Karena ketika belinya tunai, tercatatnya di jurnal pengeluaran kas. Ini, ketika yang dibeli barang dagangan, maka kamu mencatatnya sebagai pembelian. Kalau yang dibelinya bukan barang dagangan, seperti kemarin kita evaluasi, ada perlengkapan, ada peralatan, maka dibuat akun yang didebitnya adalah perlengkapan. Kalau beli perlengkapan tunai di mana nyatetnya? Nanti di jurnal pengeluaran kas, gitu ya. Nah, ini berarti beli perlengkapannya juga secara kredit, maka muncullah utang dagang kita di sini. Ya. Jadi debitnya perlengkapan, kreditnya utang dagang. Jadi cara bacanya gitu. Nggak usah ditulis lagi di sini utang dagang, nggak usah. Tapi udah jelas yang kredit adalah utang dagang. Dibeli 4 etalase toko dan meja. Nah, ini berarti peralatan. Berarti tanggal 18, misalnya kamu tulis di sini 18, dibeli dari toko sumber. Nah, di mana? Apakah masuk ke pembelian? Enggak, masuknya di sini peralatan. Jumlahnya berapa peralatan? 46 juta. Di utang dagang tulis 46 juta. Gitu. Semoga sudah dikerjakan ya. Kalau ini barang dagangan, berarti nanti tanggal 23 di sini tulis di sini UD Karya. Di sini pembelian 15 juta. Dan ini utang dagang 15 juta. Oke, nggak usah lama-lama, nanti kelamaan kamu nontonnya. Ini adalah jurnal pembelian, kerjakan lagi. Nah, kemudian sekarang lihat pengeluaran kas. Seluruh transaksi yang bersifat tunai itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ya, makanya tadi di sana tadi nggak ada yang uang tunai, ini semuanya di sini adalah pembelian dan pembayaran kas. Lihat sini, ketika beli barang dagangan, waduh salah gak apa-apa ya. Di sini yang didebit adalah pembelian. Kenapa? Karena kita membeli secara tunai, maka keluarlah kas. Kok ini ada akun utang dagang? Nah, ini ketika perusahaan kita bayar utang nih, dibayar utang
tanggal 7 dibayar utang kepada PD Sasadu ini ya, untuk transaksi tanggal 31 Agustus dengan ketentuan 2/10. Nah, berarti ini ketahuan nih. Tanggal 7, ini kamu tulis tanggalnya ya, ini lupa. 2 toko sumber besi, ini tanggal 3. Ini tanggal 7, di tanggal 7 kita bayar utang. Berarti di sini yang di debit adalah kemana ini? PD Sasadu. PD Sasadu. Utang dagang kita di debit berapa? Apakah 26 juta? Ingat, transaksi tanggal 7 untuk membayar yang 31 Agustus berarti kurang dari 10 hari. Maka berarti kita dapat potongan pembelian. Utang dagang kita debit 26 juta. Tapi kas enggak 26 juta. Ada potongan 2% berapa ya? 1.300.000 ya. Nah, kasnya di sini berarti hanya 24.700.000 rupiah. Gitu seterusnya kamu kerjakan. Nah, nanti jumlah ini ditambah ini harus sama dengan jumlah ini. Dicek. Ini kan debit. Harus sama, ini debit harus sama dengan kredit yang di sini. Ya, baik. Sekarang kita lihat, nah, jurnal penjualan. Ini baru nih. Kalau yang ini baru lihat. Nah, buat nanti jurnal penjualan kolomnya seperti ini. Tanggal 3 April dijual barang dagangan. Semuanya pasti piutang dagang dan penjualan. Baik, yang di debitnya pasti piutang dagang, yang di kreditnya pasti penjual. Dan nggak menjual kecuali kalau ada menjual barang lain ya, tapi tidak termasuk akun penjualan. Ya, nanti kalau menjual barang lain itu berarti ketika nerima uang tunai akan masuk ke penerimaan ya, misalnya mobil yang kamu miliki itu dijual karena udah bosen mobil kantor dijual, berarti nanti itu beda lagi masuknya ke jurnal umum. Nah, baik, ketika di sini nanti ketika jurnal umum kalau mobil kamu jual itu akan masuk ke jurnal penerimaan kas sebagai penjualan peralatan. Nah, kembali ke sini tanggal 3 April. Nih, catat di sini 3 April, terminnya ditulis. Ini kan fakturnya punya kita nih, ngasihin ke toko Sari Manis 80 juta. Berartinya di debit piutang dagang, di kredit penjualan. Terus dijual ke Sari Hasem. Nah, di sini ya tanggal 4 tulis fakturnya 121, terminnya ditulis, nama tokonya ditulis. Maaf, ini bukan nggak rapi tapi memang agak susah nulisnya ya kalau pakai pena yang gini. Susah rapi, bisa mungkin ya. Harus pelan-pelan nanti kelamaan. 65 juta rupiah tuliskan. Nih Ibu kasih contoh 2 aja dulu sebagai latihan. Gimana dengan jurnal penerimaan kasnya? Nah, lihat. Ada transaksi diterima pelunasan utang dari toko Sari Manis tadi. Kan dia belanja tanggal 3. Tanggal 10 Sari Manis bayar. Berarti nanti akan dapat potongan penjualan. Kita lihat nih. Tanggal 10 di jurnal penerimaan kas. Oh, maaf di sini lupa ya Ibu nulis ya. PD apa ini? Suci pedagang jujur. Jurnal penerimaan kas yang rapi ya. Bulan April. Ya. Nah, berarti di sini tanggal 10 lihat kita dapat uangnya 78.400.000. Kok kenapa? Ya karena kan dapat potongan 1.600.000. Kok 1.600.000? Kan tadi dia dapat potongan 2% karena kurang dari 10 hari. Nah, yang dikredit apa? Piutang dagang dikredit 80 juta. Yang didebit apa? Kas dan potongan penjualan.
Sekarang kalau jualan tunai ya tinggal tulis di sini penjualan, kas dapat 12 juta, di kreditnya apa? Akun penjualan 12 juta. Yang di debit apa kan dapat duit? Kas 12 juta. Nah, kalau ke bawahan teuing ya Ibu. Kalau tarik agak ke atas dikit. Nah, kalau sekarang yang diterima pelunasan nih tanggal 4 April, wah gak dapat potongan di Sari Hasem nih ya. Dia bayar harus 65 juta. Benar gak sih ngutangnya 65 juta? Bisa Ibu salah. Oh ya benar. Ya, benar. 65 juta kesiniin. Yang dikredit adalah piutang dagang. Nah, pan waktu itu dicatatnya dalam piutang dagang di jurnal penjualan. Sekarang dibayar, ya ku. PD Sari Hasem nggak dapat potongan. Kenapa? Belinya tanggal 4 April, dibayar 20 April, lebih dari 10 hari. Nah, gimana kalau ada penerimaan yang di luar jualan ini, di luar jualan barang dagangan? Kita teh punya parkiran luas di depannya teh, dapat aja di sini di parkiran itu ada tukang jual gehu misalnya yang sewa tempat, atau yang parkiran kan suka ada ya yang jualan. Nah, anggap aja begitu. Berarti kita dapat di sini ada akun yang dikredit adalah sewa. Nih. Dapat uangnya 4.300.000. Nah, masuk ke serba-serbi. Ada pendapatan sewa. Dikredit, pendapatan posisi dikredit. Pendapatan sampingan ini ceritanya ya, selain jualan ada pendapatan lain. Nih kasusnya berarti nerima uang kas dan menerima pendapatan sewa, nulisnya di serba-serbi. Nah, segini ini adalah kredit. Segini ini adalah debit. Jumlah ini ditambah ini yang biru ini debit semua nih, harus sama dengan jumlah kredit yang ada di sini, yang ada di sini, dan yang ada di sini. Harus sama. Kalau nggak sama berarti kamu ada yang lupa ya. Nah, itu penjelasan tentang 4 jurnal khusus di perusahaan dagang. Semoga bisa dimengerti, gak lama-lama ya. Nanti ada soal latihan yang Ibu bagikan di grup WA. Soalnya kamu buat jurnal khususnya yang rapi di buku catatan. Jangan lupa buku catatan akan dikumpulkan semuanya, harus lengkap sebagai tugas portofolio akhir semester 6 ini. Terima kasih, semangat. Contohnya walaupun sedikit tapi insya Allah bisa. Kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan. Semoga sehat selalu, semoga kita tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.